Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita baca firman Tuhan pada pagi ini 1 Korintus 8 ayat pertama sampai ke-13. Kita akan baca secara responsorial. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semuanya mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Tapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karunia hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Mari kita bersama dalam ayat 13. Karena itu, bila makan menjadi batu sandungan bagi saudaraku untuk selama-lamanya, mau makan daging lagi supaya demikian firman Tuhan. Saudaraku, topik kita pada minggu ini, janganlah menjadi batu sandungan. Sotung gabi pertutuhan meredup pun dongan. Janganlah menjadi batu sandungan. Ada istilah dari seorang filsuf, Descartes, pernah mengatakan cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Keberadaanku ditentukan oleh pikiranku. Kalau aku mau seperti apa yang kuinginkan, maka aku akan mengembangkan pikiranku.
maka aku akan memampukan pikiranku. Apapun yang kuinginkan, maka aku akan bergegas bagaimana aku menata pikiranku. Demikian saudara-saudaraku, sebuah kebijaksanaan yang luar biasa dari filsuf kita Descartes beberapa tahun-tahun yang silam. Istilah ini sungguh dekat dengan apa yang dikatakan oleh filosofi dari orang kita Batak. Ijuk di para-para, hotang di perlebihan. Nabisuk napunahata naoto tu pergadisa. Kalau dia berbisuk, maka dia akan mempunyai kata. Apapun yang akan dia inginkan, maka jangan sampai tidak berbisuk. Sekali lagi saudaraku, habisuhon kepintaran pengetahuan, pikiran yang berkembang akan menentukan apa yang kita harapkan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku, banyak orang yang bergegas mengejar ilmu, mengejar pengetahuan. Sebab pengetahuan akan menentukan keberadaanmu. Siapa engkau yang sebenarnya? Anda mau senang? Anda mau menderita? Itu akan ditentukan oleh pikiran kita. Itu sebabnya saudara masih ingat apa yang dinyanyikan anak-anak sewaktu kita kecil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin bersekolah, tuntut ilmu sampai dapat. Nah terus selanjutnya, sungguh senang, amat senang. Nah itu rahasianya, bagaimana kita menata, mengejar, membangun kompetensi supaya kita mendapat. Sungguh senang, amat senang. Bangun pagi-pagi, makan, nah itu dia, makan lemang karena mendapat segalanya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, persoalan sekarang bagaimana strategi kita supaya kita memperoleh ilmu, pengetahuan yang luar biasa. Bagaimana kita supaya dapat berimbang dengan mereka-mereka yang maju. Bagaimana kita mampu menata pikiran kita, memang dibutuhkan strategi. Jadi kalau kita telusuri apa yang dikatakan Amsal, dalam bahasa Batak lebih jelas, tuhori hapis tarani. Amsal 4 ayat 7. Gadisi nasa naniomom tumuhori hapis tarani. Gadisi nasanani umum tuhori habis tarani. Nah kenapa Amsal Sulaiman mengatakan seperti ini? Karena memang dia orang bijak, orang yang berhikmah, yang memang beruntung dari hikmah yang dia peroleh. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita mau melebihi segalanya, jangan lupa kompetensimu, kemampuan, pengetahuan, pemahaman, asah dan bangun supaya engkau memperoleh apa yang engkau harapkan. Nah, sebab itu jangan lemah. Kalau ada undangan, kalau ada kursus, kalau ada segala hal yang mengajak engkau, mengajak kita untuk menimba, mengejar, membangun kompetensi ini, maka Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan lemah, jangan malas. Bapak Ibu, manfaatkan peluang dan zaman perkembangan IT ini untuk memperoleh segalanya, untuk menambah ilmu. Sebab Nommensen pernah mengatakan kita tidak akan mampu membangun
kerajaan ini, kerajaan surga di tempat orang-orang bodoh. Gereja sulit sekali berkembang di tempat orang-orang bodoh, maka dia mengatur strategi di setiap pergedungan gereja, membangun sekolah, membangun tempat untuk menimba perbinatuan. Nah, tetapi Bapak Ibu sekali lagi, saudara-saudaraku, banyak mereka yang memiliki ini, memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan, menjadi sombong. Acap kali dia menggunakan kepintarannya untuk mengdiskreditkan orang lain. Acap kali dan sering sekali dia menggunakan pengetahuannya, hafistarannya untuk mendiskreditkan orang lain. Rasis, menyebabkan orang lain rugi, tergusur karena hanya mencari untung dan kemampuan sendiri. Sering sekali mengototoi, sering sekali lupa daratan. Dia seolah-olah memakai apa yang dia miliki untuk melakukan kehendaknya. Saudara-saudara, mari kita jauhkan seperti itu, karena tanpa kita sadari, kaum-kaum kapitalis, kaum-kaum yang berilmu di tengah kehidupan kita, di tengah dunia kita ini, kadang-kala mereka bermain juga untuk menggusur mereka-mereka yang lemah, menggunakan kemampuannya untuk mendiskreditkan orang lain, menyengsarakan orang lain. Saudara tahu apa yang ditemukan dalam energi sama dengan MC kuadrat? Ditemukannya sebuah bom atom. Bom atom sebagai bukti kepintaran manusia di beberapa abad-abad lalu. Tetapi lihat kesombongan manusia menggunakan bom atom. Justru hancurnya Hiroshima dan Nagasaki. Manusia jadi sengsara karena produk-produk ilmiah, produk ilmuwan yang menggunakan apa yang dia miliki untuk menghancurkan, merebut kekuasaan, memiliki segalanya, memiliki apa yang di tengah dunia ini. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, lihat bagaimana Menara Babel, ahli-ahli IT pada saat zaman Nuh menggunakan IT-nya, keahliannya untuk menyangkal kebijakan Allah, menyangkal kebijakan Tuhan. Jadi kalau saat itu Allah berkata, aku tidak akan menurunkan air bah lagi untuk menghukum manusia, tetapi ahli IT justru menyangkal ini dengan membangun Menara Babel. Sekali lagi, kemampuan, keahlian, kepintaran digunakan untuk menyangkal kebijakan Tuhan kita. Nah, ini yang salah Bapak Ibu, strategi yang salah. Apa yang engkau miliki, sekali-kali jangan gunakan untuk menyangkal apa yang dikehendaki Allah. Nah, oleh sebab itu apa yang diminta Bapak Ibu, kalau kita memiliki pengetahuan, kalau kita memiliki ilmu, di dalam Korintus disebutkan untuk lebih menyayangi. Gunakan ilmu, pengetahuan, kemampuan, kompetensimu untuk menyayangi sesama, mengasihi yang lain. Coba mari kita periksa dua ilustrasi ini. Padi, dari padi akan ada sebuah ilmu padi. Kalau padi semakin bernas, kalau dia semakin bernas, menguning, dia akan semakin tunduk. Dia akan melihat apa yang di bawah. Jadi kalau dia sudah merasa memiliki, maka lihat, berikan kemampuanmu kepada sesama, kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, lihat juga seret teko ya. Jadi kalau kita lihat teko ini sebenarnya berisi
Dia memiliki, nah ini seperti ini dia. Jadi kalau teko ada isinya, maka dia akan memberikan tunduk ke bawah untuk memberikan kepuasan kepada yang lain. Tidak ada teko di dunia ini mengisi ke atas, tetapi dia merendahkan diri, memberi hidupnya bagi yang lain. Nah demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dipinta pada saat ini bagaikan serep, bagaikan ilmu padi yang tunduk, jangan seperti datu. Nah ini kalau lihat Bapak Ibu Saudara-saudaraku, datu hampir punah pada saat ini. Karena apa? Pengetahuan yang dimilikinya tidak pernah menjadi warisan bagi sesama. Nah, oleh sebab itu, mari berikan kepada yang lain apa yang engkau sudah peroleh. Di tengah tahun oikumene inklusif, kita akan berada di tahun oikumene inklusif di tahun 2024. Oikumene yang berarti kita satu rumah, kita satu dunia dengan sesama. Bagaikan perahu yang berlabuh mengejar sampai tujuan. Demikian kita bersama untuk menggapai tujuan kita yang sama, keselamatan bersama. Karena kita bersama, maka wajib kita harus memberi terhadap sesama. Nah Bapak Ibu, apa yang dikatakan teks ini pada kita sebenarnya ini adalah persoalan mereka-mereka yang berilmu. Coba kita bayangkan persoalan apa yang terjadi pada saat Korintus, pada saat Paulus hidup. Teks ini dituliskan bagi mereka warga-warga di Korintus saat itu. Ada pertentangan antara mereka-mereka yang berilmu, kaum Yahudi dan kaum non-Yahudi. Keduanya sama-sama kuat di dalam ilmu pengetahuan. Nah kita mau lihat dan periksa Bapak Ibu, bagaimana Allah katakan di tengah persoalan ini. Jadi kaum Yahudi mengklaim dirinya mereka yang berilmu dan mereka yang beroleh keselamatan. Jadi acap sekali mereka memaksakan kehendak kepada yang lain. Acap sekali mereka tidak memiliki solidaritas, tidak memperhitungkan yang lain. Di dalam kemampuan, di dalam iman yang teguh yang mereka miliki, seolah-olah ada sebuah kesombongan bahwa kamilah yang memiliki segalanya, kami yang memiliki keselamatan. Ini kata mereka yang berilmu, tidak menjaga perasaan terhadap sesamanya. Demikian juga non-Yahudi. Nah persoalan yang terjadi adalah, bolehkah makanan yang dipersembahkan kepada berhala kita konsumsi, kita makan? Nah kedua ini berbeda pendapat. Yahudi mengatakan tidak boleh dipersembahkan kepada berhala. Non-Yahudi, kita boleh-boleh saja, silahkan persembahkan makanan kepada berhala. Memang kebiasaan mereka sekali setahun akan ada persembahan kepada kuil. Jadi persembahan ini yang akan dibagi kepada warga. Bolehkah ini dimakan atau tidak? Nah tetapi Paulus justru mengatakan, kita melihat di dalam ayat 4 ini dan ayat 8, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ayat 8, makan atau tidak makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ini berarti kalau Anda selera silahkan makan, kalau Anda tidak selera silahkan tidak makan. Artinya ini bukan berhubungan dengan berhala. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita juga sering sekali mempersembahkan makanan kepada bigu.
Kita membawa sesajen, kita membawa persembahan ini dan mengatakan di kuburan sering sekali terjadi, Alang ma opung nunggu kami do seminik mon, Alang ma asa leoma haluaun, leoma keselamatani tupap paramon. Seperti itu ya. Nah, ini jelas Bapak Ibu saudara-saudaraku dikritik oleh teks kita ini. Kenapa? Karena makanan yang dicipta Tuhan mestinya kita harus persembahkan kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, ope namangan manang nami lupamu baik kamu masa luhutna gabe hamuliao diguar. Yang jelas itu tidak akan dimakan oleh hantu, oleh begu, oleh siapa saja. Tidak akan dimakan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kalau kita mempertontonkan seperti ini akan menjadi batu sandungan kepada yang lain. Yang lain, mereka-mereka yang lemah di dalam iman akan mengatakan, oh boy do hape bah songoni ai dibain opukku do, ai bapakku do, ai dibain keluargaku do, dibain ini terus sonokku do. Jadi kalau ini terus mewarisi kehidupan, ini pertanda bahwa kita masih tetap mempertontonkan dan menjadi batu sandungan kepada yang lain. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu di Samosir kami keras dan tegas. Jangan seorang pun yang mengilik tahu. Jangan seorang pun yang mengilik pusuk buhit. Sebab kuasa kita hanya mengenal satu Tuhan, Tuhan yang Esa. Jadi kalau ada orang yang mempersembahkan persembahannya kepada kuburan, sama sekali itu adalah sebuah kerugian Bapak Ibu. Jelasnya tidak akan didengarkan. Meet them to the east alles aus. Apa artinya Bapak Ibu? Sekali manusia mati, akan mati secara keseluruhan. Jadi kalau orang Batak mengatakan bigunei mangolu dope 1 Korintus 15, mati totalitas. Molo mati hita, molo mati hamu, mati saluhutmu. Jadi ngadong bina gebibigu, ngadong bina gebijir, ngadong bina gebisan. Jadi rugi sekali kita kalau mempersembahkan makanan kita kepada kurban, kepada oputan julwi dan yalang be. Ido saya dokon unang mate tortoranmu bakei dan ngadong belabani. Jadi sewaktu hidup berilah hatimu, hormati orang tuamu, hormati sesamamu. Unang dung mate tortoramu bakai, unang dung mate leonommu peliani. Alang ngopung marisa makopung do kotakan asing. Ini menjadi batu sandungan. Sekali lagi Bapak Ibu, mempertontonkan sesuatu kepada yang lain, ini akan menjadi warisan terus menerus dan tidak akan pernah berhenti. Nah, oleh sebab itu teks ini memintakan kepada kita, kalau kita merasa pintar, seolah-olah kita mengimbangi kepercayaan yang lain, yakinkan dirimu bahwa tidak ada hubungannya itu dengan berhala, tidak ada hubungannya itu dengan hantu balau bigu doh takanasi. Tetapi kalau engkau memuliakan nama Tuhanmu, segalanya manang ahana binamuna, namangan naminum manang dia pedulahmu, baik kamu masalahnya pasang apot di Batak. Nah, itulah Bapak Ibu saudara-saudaraku pesan teks ini pada kita. Tidak ada artinya pengetahuan tanpa kasih. Pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih akan hidup selamanya. Percuma. Dalam 1 Korintus 13 kita diingatkan, tidak ada gunanya mencari apa yang di dunia ini kalau kita tidak berbelas kasih kepada sesama. Open your heart, open your mind, open your life. Share, berilah dirimu kepada yang lain, berilah hatimu kepada yang lain. Inilah yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Di dalam pengetahuan, kemampuan, kemahatauan, justru dia merendah, datang ke bumi kepada mereka yang bodoh, supaya
di tengah kebodohan, Kristus bisa membawa damai, bisa melakukan keselamatan. Ini bukan sebuah kebodohan, tetapi ini adalah misi Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berilah hatimu, persembahkan hidupmu. Paulus mengatakan, "Pelihoma dirimi, gabe pilihan dan ngulu, ima lo menirohani di bata. Hidungani di bata mahamu, lo patupahon lo menirohani." Amin. Makanya. Mula tema Tuhan, tong-tongan ni Huria Moa. Firman-Mu sudah berkumandang. Ingatkan mereka Tuhan, ingatkan sesama, ingatkan kami bahwa kami hanya mempersembahkan pengetahuan segala sesuatunya, bahwa pengetahuan dan segala sesuatunya itu adalah yang Engkau berikan dan pinjamkan kepada kami. Suatu waktu Engkau akan menuntut pertanggungjawaban. Biarlah Tuhan di tengah kehidupan kami bergegas menjadi berkat bagi yang lain. Dalam nama Yesus. Amin. Langsung aman.